Materi ini merupakan sequel kedua dari topik Java Fundamental. Pada video ini saya akan membahas tentang subtopik array. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Pertama, dapat menjelaskan dengan benar apa itu array. Apa itu array satu dimensi, dan bedanya dengan array dua dimensi, serta perbedaan regular array dengan irregular array. Kedua, dapat mendeklarasikan sampai dengan menggunakan array. Dan yang ketiga, dapat mendeklarasikan sampai dengan menggunakan array tipe bentukan. Berikut ini sejumlah definisi array. Intinya, array adalah kumpulan nilai yang bertipe sama, yang mana setiap nilainya dapat diakses dengan satu nama. Ini adalah topik-topik yang kita pelajari pada pertemuan ini. Deklarasi array, array sebagai parameter metode, array of object, array multidimensi, dan yang terakhir irregular dan regular array. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, array adalah kumpulan nilai atau variabel yang bertipe sama. Sebagai contoh, perhatikan kumpulan nilai berikut ini. Kumpulan nilai ini adalah number. Lebih tepatnya adalah double, karena meskipun ada angka yang bulat, tapi sebagian lainnya tidak jadi lebih tepat jika diberi tipe double. Ada 10 nilai bertipe double. Misalkan kumpulan nilai tersebut kita beri nama mylist, maka sesuai dengan definisi array sebelumnya, ke-10 nilai tersebut memiliki nama yang sama, yaitu mylist. Kalau namanya sama, bagaimana mengakses nilai tertentu? Masing-masing nilai di dalam array mempunyai indeks berupa bilangan bulat. Suatu array berukuran n akan dilengkapi dengan indeks mulai dari 0 sampai dengan n kurang 1. Karena pada contoh ini array memiliki 10 nilai atau elemen, maka array ini dilengkapi dengan indeks dari 0 sampai dengan 9. Pada bahasa pemrograman Java, array yang kita ceritakan ini bisa di-create dengan statement berikut. Double square in double square bracket mylist sama dengan new double square bracket 10. Mylist adalah variabel reference. Setiap elemen memiliki nama mylist diikuti indeksnya. Misalnya, elemen pertama bernama mylist square bracket 0. Mylist adalah variabel reference yang merefer ke elemen pertama pada kumpulan elemen yang ada. Ini adalah nilai elemen. Nilai 34,33 bisa diakses dengan nama mylist index square bracket 5. Sebagai contoh, berikut ini adalah ekspresi mylist square bracket 2 atau saya singkat dengan mylist index 2. Ekspresi ini menunjuk pada elemen ketiga array yang bernilai 3,3. Ekspresi yang kita bicarakan di sini bukanlah ekspresi seperti sedih atau senang. Ekspresi yang dimaksud di sini adalah sekumpulan variabel, operator, pemanggilan metode, dan konstanta yang dievaluasi dan menghasilkan sebuah nilai. Ini adalah contoh ekspresi. Ini adalah contoh value, dan ini adalah contoh dari statement. Oke, kita sudah belajar bahwa elemen array bisa diakses dengan cara nama array diikuti dengan indeksnya. Contoh mylist index 2 pada statement ini, indeks kedua dari array mylist diassign dengan nilai baru 89,1. Pada statement ini, misalnya variable first diassign dengan nilai 1, maka statement tersebut akan meng-assign nilai baru ke indeks 1. Dengan nilai yang diperoleh dari isi indeks 1 ditambah 2, sehingga isi mylist indeks 1 menjadi 6.5. Tugas berikutnya, coba kalian tuliskan apa hasil dari statement ini. Dan ini, tuliskan jawabannya di link tugas 2 di e-course. Berikut ini adalah rangkuman poin-poin penting yang sudah kita pelajari sejauh ini. Kumpulan nilai yang ada di dalam array disebut elemen. Array hanya menyimpan sekumpulan nilai yang bertipe sama. Elemen array bisa tipe primitif atau tipe reference. Oleh karena itu, kita bisa membuat array of integer, array of string, dan array of point. Sebagai contoh, pada Java, array sendiri adalah objek. Oleh karena itu, nama array termasuk variabel reference dan bukan variabel biasa, sehingga harus diinstansiasi dengan menggunakan operator new sebelum dapat digunakan.
Seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya, berikut ini adalah cara mendeklarasikan array MyList. Pada statement tersebut dapat diketahui bahwa tipe MyList adalah array of double. Perlu diingat bahwa tipe array tidak menentukan ukuran dari array. Pada statement di atas, ukuran array di set 10. Ini adalah beberapa contoh mendeklarasikan array. Contoh pertama dan keempat menunjukkan variasi penempatan square bracket saat deklarasi array. Keduanya ekuivalen dan valid. Pada contoh pertama dan kedua, array phrases dan codes dideklarasikan sekaligus dialokasikan di memori dalam satu baris. Sementara statement kedua dan ketiga adalah bagaimana proses deklarasi dipisahkan dari proses alokasi array. Pada statement ini, flex adalah variabel array, namun sampai di sini array sebenarnya belum ada. Nilai flex masih null atau not attached. Supaya variabel reference flex terhubung dengan physical array di memori, maka harus digunakan operator new. Setelah alokasi semua elemen array, flex akan diberi nilai default dari tipe boolean. Nilai default dari tipe boolean apa ya? Tulis jawaban Anda pada link tugas 2 di e-course ya. Berikut ini saya akan perkenalkan istilah bounds checking. Sekali array di-create, dideklarasi, kemudian alokasi, maka ukuran array fix. Indeks yang digunakan untuk mengakses elemen array harus valid, yaitu harus berada di antara nilai 1 sampai dengan n kurang 1, di mana n adalah ukuran array. Jika menggunakan nilai indeks yang di luar rentang nilai tersebut, maka Java Interpreter akan melempar sebuah exception, yaitu array index out of bound exception. Array index out of bound exception adalah salah satu contoh runtime error. Error ini muncul saat program dieksekusi, bukan saat dikompilasi. Pada contoh berikut ini, variable codes berukuran 100, sehingga elemen di dalamnya dapat diakses dengan indeks dari 0 sampai dengan 99. Jika variabel count bernilai 100, maka statement berikut ini akan menyebabkan exception saat program dieksekusi. Berikut ini juga contoh potongan kode program yang dapat menyebabkan exception, yaitu saat indeks mencapai nilai 100. Untuk dapat mengetahui ukuran sebuah array, kalian dapat menggunakan konstanta yang dimiliki oleh semua array, yaitu length. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Perlu diingat bahwa variabel length menyimpan ukuran array, bukan indeks terbesar pada array. Jadi, kalau menggunakan variabel length dari sebuah array, rentang indeksnya dari berapa ke berapakah? Tulis jawaban Anda pada link tugas 2 di e-course. Initializer list adalah sekumpulan nilai bertipe sama yang digunakan untuk menginisialisasi array. Nilai pada initializer list ada di dalam kurung kurawal dan antar nilai dipisahkan dengan koma. Contoh, unit adalah variabel array bertipe int yang memuat 10 elemen yang masing-masing bernilai 147,323 dan seterusnya. Contoh lain adalah letter grades, variabel array bertipe karakter. Saat menggunakan initializer list, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Tidak menggunakan operator new, tidak perlu menentukan size dari array otomatis jumlah nilai yang ada di dalam initializer list. Initializer list hanya bisa digunakan pada deklarasi array. Sebuah array dapat dilewatkan sebagai parameter sebuah metode. Perhatikan contoh kode program yang saya ambil dari materi pembelajaran sebelumnya. Ini adalah metode showArray yang menerima sebuah parameter bertipe array of integer. Pemanggilan metode showArray dari main dilakukan dengan melemparkan variabel array n. Array fisik yang ditunjuk oleh variabel n akan di-refer juga oleh variabel parameter array di metode showArray, sehingga ada dua variabel array yang menunjuk pada array fisik yang sama. Perubahan yang dilakukan melalui variabel array akan dapat diakses dari variabel array n. Elemen array juga dapat dilewatkan pada metode. Baik, sekarang ini saya akan
membahas tentang bagaimana mekanisme melewatkan sebuah variabel, secara khusus variabel array pada sebuah metode. Nah, di sini saya akan singgung kembali pelajaran kita sebelumnya tentang scope dan lifetime dari sebuah variabel. Dalam hal ini adalah local variable. Pada slide presentasi saya di bagian array as argument, ya ada saya tunjukkan program seperti ini ya. Di sini ada main yang memanggil metode showArray, di mana di dalam showArray itu dilewatkan variabel array n. Kemudian di dalam variabel showArray, di dalam metode showArray ada sebuah variabel array, yaitu array yang merupakan parameter pada metode showArray. Nah, saya akan tunjukkan ya bagaimana showArray ini melewatkan variabel n sehingga kemudian array yang ada di sini ini menjadi aliasnya. Kita mulai dari scope ya. Di sini ada dua scope, yaitu scope main. Seperti itu ya. Ini scope main. Saya tidak akan tulis secara detail karena sebenarnya di layar sebelah kanan juga ada gitu ya. Kemudian ini saya akan highlight yang perlu-perlu aja. Sini ada deklarasi array 1 dimensi n. Ya, oke. Ini saya tidak tulis. Kemudian di sini ada SOP. Kemudian di sini pemanggilan showArray. Ya, di sini dilewatkanlah variabel reference n. Kemudian scope yang kedua adalah showArray-nya sendiri. Ya, di dalam showArray dia menerima sebuah variabel parameter bertipe array, ya, bertipe array in, kebetulan namanya array juga gitu ya. Sorry, di sini huruf kecil, bukan huruf besar. Array. Oke. Ya, kita cukupkan sampai di situ ya. Sekarang saya akan bicara tentang bagaimana apa yang terjadi di lingkup memori. Ya. Saya akan jelaskan apa yang terjadi di bagian memorinya. Gitu ya. Oke, ini untuk membedakan, ini bagian output ya. Output. Yang ini bagian memori. Saya bagi dua. Di sini scope main. Yang di sini adalah showArray. Lifetime dari metode main ini akan berlangsung selama my array hidup. Ya, ini lifetime-nya. Lifetime dari showArray hanya selama pemanggilan showArray. Ya, showArray selesai dilakukan, maka semua variabel yang digunakan selama showArray itu dilakukan atau dikerjakan akan dihancurkan oleh garbage collector. Oke, kita ke main dulu. Nah, di main, di sini kan ya, ada deklarasi variabel n, sekalian alokasi. Oke, di sini akan ada sebuah variabel reference bertipe array of in, gitu kan. Nah, dia akan menunjuk ke array fisik yang sebenarnya, yang di dalamnya ada nilai 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, dan 7. Oke, kemudian setelah itu ada pemanggilan terhadap metode showArray ya. Ketika dipanggil metode showArray dan n dilewatkan ke metode showArray ya. Di showArray ini akan dibuatkan sebuah variabel array of integer juga yang namanya array. Gitu ya. Ya. Nah, ketika proses melewatkan n ke showArray ya, array akan diassign dengan
N, yang artinya array akan menunjuk array fisik yang sama yang ditunjuk oleh N juga. Ya, lihat nih. Array pada lingkup show array menunjuk array fisik yang ada pada lingkup main. Oke, gitu ya. Nah, show array kemudian melakukan SOP ke layar. Muncullah di layar 1, 2, 3, 5, 7. Andai kata di dalam show array diubah. Jadi ada array 0 diubah nilainya menjadi 10. Maka yang terjadi adalah ini diubah nilainya menjadi 10, gitu kan? Kemudian misalkan lagi di sore itu di SOP lagi nih ke layar. Di SOP lagi ke layar, maka SOP lagi ya. Maka yang muncul nanti di bagian outputnya adalah 10, 2, 3, 5 ya. 5 dan 7. Oke. Nah, setelah show array selesai, dia tidak ada kerjaan lagi, lingkup show array ini akan dihancurkan oleh garbage collector. Array ini akan dihancurkan. Ya, kebetulan di dalam show array memang hanya ada satu variabel ya. Ini akan dihancurkan semuanya. Tapi perhatikan, array fisiknya sendiri tidak. Ya, ini tetap ada. Nah, misalkan nih, melalui main kita melakukan SOP gitu ya. Tapi yang kita gunakan adalah si N. Nah, nanti yang di print di layar juga adalah 10, 2, 3, 5, 7. Jadi perubahan yang tadinya dilakukan di dalam lingkup show array juga diketahui oleh si N. Inilah yang disebut ada dua variabel reference menunjuk ke area yang sama atau lingkup nilai yang sama gitu ya. Itu penjelasannya tentang bagaimana melewatkan variabel pada sebuah metode, khususnya variabel yang bertipe reference. Baik, itu saja. Terima kasih. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa array dapat juga menyimpan kumpulan objek. Berikut ini adalah contoh array of object. Dalam hal ini string yang berukuran 3, artinya akan menyimpan 3 buah objek string. Statement tersebut akan membentuk sebuah array yang mana masing-masing elemennya masih null. Misalkan ada statement berikut, maka elemen indeks 1 akan diassign dengan nilai baru, yaitu happy day. Contoh lain adalah array of point. Statement ini akan membentuk array of point yang masing-masing nilainya masih null. Statement berikut ini akan membentuk satu buah objek point dengan X bernilai 1 dan Y bernilai 5. Statement berikut akan menghubungkan PR indeks 0 sehingga menunjuk ke objek P1. Signature pada metode main mengindikasikan metode tersebut menerima parameter bertipe array of string. Array tersebut diperoleh dari command line argumen. Perhatikan contoh berikut ini. String pada main akan menyimpan 3 elemen. Ini adalah nama file, ini adalah elemen pertama, elemen kedua, dan elemen ketiga. Jika array 1 dimensi menyimpan sekumpulan elemen, maka array 2 dimensi dapat kita bayangkan seperti tabel dengan baris dan kolom, di mana dimensi pertama adalah baris dan dimensi kedua adalah kolom. Array 2 dimensi adalah array of array. Cara mendeklarasikannya sebagai berikut. Ini adalah cara mengakses salah satu elemennya. Statement ini akan mengakses elemen pada baris 3 kolom 3. Kira-kira apakah keluaran jika mengakses array 2 dimensi scores dengan scores index 3? Jelaskan jawaban Anda dengan bantuan tabel. Tulis jawaban Anda pada link tugas 2 di e-course. Array juga bisa terdiri dari banyak dimensi, lebih dari 2. Inilah yang disebut array multidimensi. Setiap dimensi bisa memiliki ukuran masing-masing.
array yang seperti ini disebut irregular array. Perhatikan contoh berikut ini. Statement ini akan membentuk array 2 dimensi berikut. Statement ini akan mengeset ukuran array itu di indeks 0 sebesar 1. Statement ini akan mengeset ukuran array itu di indeks 1 sebesar 2. Statement ini akan mengeset ukuran array itu di indeks 2 sebesar 3. Dan statement ini akan mengeset ukuran array itu di indeks 3 sebesar 4. Statement berikut ini akan menginisialisasi elemen 2D. Statement ini akan menampilkan isi array 2D ke layar seperti ini. Oke, peserta kelas 11 S2 110 PBO, demikian pelajaran kita kali ini tentang array. Salam sehat, sampai ketemu lagi.